Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sehat semua, masih cerah-cerah, Masya Allah. Sebelumnya saya di sini menggantikan Bu Alfi, berhubung beliau sedang berada di luar kota. Jadi untuk melanjutkan materi yang kemarin, saya akan bersama-sama bagaimana sih cara mengukur tubuh sesuai dengan desain busana. Jadi teman-teman nanti bakalan tahu apa saja yang bakalan diambil saat mengukur, seperti itu. Untuk materi kemarin, teori-teori yang dari Bu Alfi, mudah-mudahan teman-teman semua sudah paham ya. Wah, hebat banget, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, Insya Allah. Oke, sebelum saya masuk ke sesi berikutnya, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, ini biodata pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Erlina. Saya biasa dipanggil Lina. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Wonosobo 19 Desember 1993. Untuk alamat, saya di Desa Kalikuning, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk pendidikan, saya SMA. Dan untuk nomor telepon dan email, silahkan teman-teman boleh mencatat. Ini nomor telepon dan email saya. Kalau teman-teman butuh untuk bertanya-tanya atau sharing-sharing boleh. Dan untuk pekerjaan, saya sebagai instruktur di Tata Busana di LPK Alfi Wonosobo, seperti itu. Sebelum melanjutkan materi, akan saya absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Kayaknya banyak yang berangkat ya. Ini kemarin ada yang beberapa tidak berangkat. Vina hadir. Nina Nuraisyah. Oh, ini yang kemarin gak berangkat. Oke. Syarifah. Umi Syarifah ya. Beta Rina Dewi. Oh, bukan Beta Rina Sonata. Oh, bukan. Tri Aditya Warman. Wis, mantap. Paling pemberani. Selviana Putri. Jangan ngalamun, Mbak. Sri Hayatun Wikoyah. Hadir. Liana Nur Afifah. Oke. Irham Nia Ramandani ya. Sofinatun Halifah. Oke. Berhubung absensinya sudah, saya akan ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk materi, juga kita perlu yang namanya safety induction. Jadi teman-teman mohon diperhatikan, ini sangat penting. Teman-teman, yang pertama adalah jagalah kebersihan dan kerapian area kerja. Seperti itu. Yang kedua, jangan menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Karena apa? Takut nanti tersetum ya, bukan tersumbat. Lalu hindari menumpuk colokan listrik atau stop kotak ganda secara berlebihan. Lalu pastikan meteran yang digunakan tidak robek ataupun rusak. Lalu laporkan segera kepada instruktur jika ada salah satu teman kalian yang mengalami cedera, pusing atau mengalami luka kecil, seperti itu. Lalu pastikan gunakan pakaian yang sopan, nyaman, dan tidak longgar berlebihan. Oke teman-teman semua? Oke ya? Oke. Jadi gini teman-teman, materi kali ini ada tujuan dan manfaatnya loh. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya untuk yang pertama adalah menentukan ukuran dasar untuk pembuatan pola. Untuk yang kedua adalah menghindari kesalahan saat proses menjahit, seperti itu.
Lalu manfaatnya adalah peserta mampu untuk mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain atau sesuai model yang diinginkan. Selanjutnya adalah peserta memahami standar ukuran tubuh manusia untuk berbagai model busana. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini adalah proses pengerjaan teman-teman semua. Jadi apa aja sih yang perlu kita ukur ketika kita akan membuat sebuah baju atau pola seperti itu. Jadi yang pertama adalah lingkar leher. Lalu yang kedua adalah lingkar badan. Yang ketiga adalah lingkar pinggang. Yang keempat lingkar panggul. Yang kelima adalah lebar bahu. Yang keenam panjang blus. Ketujuh panjang lengan. Kedelapan lingkar kerung lengan. Dan yang kesembilan adalah lingkar lengan. Seperti itu ya. Nah, sekarang sambil saya akan mempraktekkan, teman-teman silakan. Mbak, itu coba minta tolong untuk metelinnya. Metelin? Iya. Jadi gini teman-teman, kemarin kan sudah dijelaskan ya, apa aja sih alat-alat yang digunakan dalam mengukur tubuh. Jadi teman-teman semua, saya akan menggunakan manekin. Mohon ditunggu sebentar. Nah, jadi begini teman-teman. Terlihat ya? Oke. Pertama yang diukur adalah lingkar leher. Jadi lingkar leher itu cara mengukurnya seperti ini. Diukur melingkar pas pada bagian leher sampai lekuk leher yang ada di bagian depan. Biasanya untuk standar ukuran S sama M itu sekitar 36 cm. Seperti itu. Lalu ada lingkar badan. Lingkar badan diukur melingkar pas pada bagian badan. Lalu bisa ditambah 4 jari 4 cm atau sesuai dengan selera. Seperti itu. Untuk lingkar pinggang selanjutnya diukur melingkar pas pada bagian pinggang terkecil. Untuk terkecil ya, di sini. Lalu ditambah 2 cm atau sesuai selera. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah lingkar panggul. Lingkar panggul diukur melingkar pas pada bagian panggul terbesar. Lalu ditambah 4 jari atau 4 cm atau sesuai dengan selera pelanggan tersebut. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Belum ada? Ada? Oke, Mbak siapa? Vina. Vina siapa? Vina Panduwinata? Oh, bukan. Oke, baik. Silahkan Mbak Vina. Metode atau cara? Baik. Jadi gini teman-teman. Metode atau cara mengukur lingkar badan itu beberapa penjahit itu biasanya sendiri-sendiri. Ada 2 metode. Untuk yang pemula atau yang biasa standar kita gunakan adalah seperti yang tadi saya praktekkan. Yang kedua adalah seperti ini teman-teman. Jadi diukur pelanggannya tangan sama badan jadikan satu, lalu diukur seperti itu. Itu metode yang kedua, seperti itu. Tapi lebih enak digunakan ketika kita mengukur memakai metode yang pertama, yang standar lah ya. Oke, bisa. Selanjutnya. Nah, lebar bahu. Untuk lebar bahu diukur pada ujung bahu atas sampai ujung bahu bawah. Selanjutnya panjang blus. Panjang blus biasanya teman-teman harus usahakan seorang pelanggan tidak boleh membungkuk atau bersandar seperti ini. Ketika diukur harus berdiri tegap. Diukur dari ujung bahu atas sampai dengan batas yang diinginkan. Ya. Selanjutnya adalah panjang lengan. Diukur pada ujung bahu bawah
sampai dengan batas yang diinginkan. Selanjutnya adalah lingkar lengan. Biasanya diukur dari ujung bahu bawah sekitar bahu bawah sampai ke bawah sekitar kurang lebih 20 cm. Lalu diukur melingkar seperti ini. Nah, nanti akan bertemu hasilnya seperti itu ya. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ya? Ada? Oh belum, oke baik. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah memahami. Wah, saya sangat senang sekali. Mungkin ada teman-teman bisa saya akan mempraktekkan bersama salah satu Mbak siapa depan? Ya, minta tolong untuk membantu mendemonstrasikan cara mengukur panjang blusnya. Bisa? Oke. Jadi gini teman-teman. Tadi kurang jelas karena ini manekin ya. Jadi ketika saya diukur seperti ini, itu hasilnya coba Mbak. Diukur seperti ini sampai batas yang diinginkan, sampai bawah. Sampai bawah. Hop. Nah, itu katakan berapa itu Mbak? 128. Itu sama saya berdiri tegap seperti ini. Sampai dengan ke bawah. Itu hasilnya 130 lebih. Ya Mbak? 130? 36. Jadi banyak banget kan itu. Oke. Terima kasih ya Mbak. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Oke. Sampai sini berhubung tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan ya. Jadi begini teman-teman. Untuk kesimpulannya adalah pertama teman-teman sikap kerja yang benar. Sikap kerja yang benar itu seperti apa sih? Kita harus sopan, harus ramah juga, membuat seorang pelanggan itu nyaman ketika sedang diukur seperti itu. Yang kedua adalah tahapan mengukur. Tahapan mengukur itu seperti tadi, lingkar leher, lingkar badan, seperti itu. Jangan sampai kita memperlakukan seorang pelanggan badannya dibolak-balikan, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga adalah cara mengukur yang benar. Seperti tadi, kalau pelanggan agak bungkuk, diingatkan mohon maaf, jangan membungkuk, harus berdiri dengan tegap ya Bapak atau Ibu, seperti itu. Oke. Selanjutnya, jadi gini teman-teman, saya akan memberi pertanyaan kepada pertanyaannya 2 orang. Silahkan teman-teman siapa yang akan menjawab. Untuk yang pertama adalah bagaimana sih cara mengukur lingkar badan yang benar? Siapa yang berani menjawab? Silahkan angkat tangannya. Wow, Masya Allah. Siapa Mbak namanya? Oh Mbak Sofi ya, dari mana Mbak Sofi? Dari Kepel Wonosobo ya? Oh yang ada banyak pohon-pohon ya Mbak Sofi ya? Wah Masya Allah di hutan tinggalnya. Oke gak apa-apa. Silakan Mbak Sofi. Untuk soal jawaban nomor 1, jawabannya diukur pada bagian dada. Diukur pada badan bagian dada. Ayo. Masih kurang lengkap. Ada yang bisa menambahkan atau melengkapinya? Oh, Mbak siapa? Nia. Oh, Mbak Nia. Tinggal di mana, Mbak? Sayangan. Sayang. Wah. Sayang. Sayangan ya? Sayangan daerah situ? Ya. Oke, silahkan Mbak jawabannya apa? Diukur melingkar pas pada bagian badan, Mm-mm. lalu ditambahkan 4 jari Mm-mm. atau 4 senti atau sesuai selera. Wih, Masya Allah, kasih tepuk tangan buat Mbak Sofi sama Mbak siapa tadi? Nia. Luar biasa, jawabannya benar ya. Jawabannya Mbak Sofi udah benar, tapi kurang lengkap. Jadi yang paling lengkap adalah jawaban Mbak Nia. Seperti itu, mohon dicatat atau bisa dimodul, silahkan dibuka-buka kembali. Bisa dibaca-baca ya. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana posisi yang benar saat mengukur pelanggan? Ayo, oke Mbak siapa? Pelanggan harus berdiri. Ya benar banget, kalau pelanggannya tidur nggak bisa diukur ya. Oke benar. Ada yang bisa menjawab lebih detail lagi mungkin? Oke Mas,
pelanggan tidak boleh membungkuk dan harus berdiri tegak. Oke, benar banget. Semuanya benar. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah. Masya Allah. Ya, Mas siapa Mas? Mas Adit dari? Masya Allah, Dieng ya. Dieng, teman-teman semua, kalau nanti mau wisata ke sana boleh mampir ke tempatnya Mas Adit. Kalau Mbak ini dari mana tadi? Dari Sapunan. Sapuran. Opak ya? Oke, opak ya. Oh. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman, luar biasa. Kalian sangat hebat dan berarti paham ya apa yang tadi saya sampaikan, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman semua. Nah, saya akan membagikan lembar evaluasi. Silahkan teman-teman semua diisi. Oke, kurang lah. Kurang nggak apa-apa ya. Silahkan teman-teman. Silahkan. Oke. Jadi teman-teman di sini silahkan mengerjakan lembar evaluasi yang telah saya berikan, yang telah saya bagikan. Saya kasih waktu 2 menit cukup ya. Harus cukup karena saya percaya kalian semua anak-anak atau teman-teman yang sangat luar biasa. Oke, silahkan dikerjakan. Jawabannya sesuai dengan pendirian kalian masing-masing, jangan mencontek. Ayo googling, jangan lo ya. Oke, sudah selesai ya. Silakan sambil dikumpulkan ke depan, akan saya koreksi. Ayo langsung Mbak. Ayo langsung, silakan yang sudah selesai langsung Mbak. Boleh? Ke depan sini sambil saya lihat. Oke, wah luar biasa, hebat-hebat rupanya ya. Oh itu. Oh iya. Oke, terima kasih. Akan saya nilai. Di sini saya sambil melihat ya. Ini jawabannya berbarengan ini. Saling tanya-tanya enggak? Enggak ya? Oh enggak. Berarti teman-teman luar biasa. Ini ada Mbak Vina, Mas Adit, sama Mbak Selviana. Wih, ini sama semua nih jawabannya, bener. Hebat, luar biasa, Masya Allah. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya adalah saya akan memberikan tugas tambahan kepada teman-teman semua. Jadi gini teman-teman semua, saya akan membagikan lagi. Jadi saya akan membagikan kembali, silahkan kertas ini nanti dibawa pulang teman-teman. Ini formulir pengukuran, silahkan dibagikan. Jadi tugas kalian nanti di rumah adalah mengukur orang lain. Ketika teman-teman mengukur orang lain, silahkan mengukur bapak, ibu atau siapapun. Dan jangan lupa dicatat di formulir pengukuran. Jadi hasilnya silahkan kumpulkan besok pada tanggal 15 Oktober 2025. Oke, mengerti ya? Baik teman-teman semua, saya merasa sangat berterima kasih. Sebelumnya silahkan teman-teman berberes sebelum kita pulang. Silahkan berkemas. Ada sampah mungkin teman-teman silahkan diberesin. Baik. Oke teman-teman semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hati-hati kalau pulang teman-teman semua.